Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi beberapa istilah yang akan kita gunakan pada perkuliahan kali ini. Yang pertama, apa sih statistika gitu ya? Kan judul mata kuliahnya analisis data dengan statistika ya. Jadi statistika itu ilmu yang mempelajari tentang teknik pengumpulan data, kemudian analisis data, dan penarikan kesimpulan yang sah. Jadi jangan tiba-tiba mengumpulkan datanya sembarangan, kemudian ingin dianalisis data tertentu, misalnya ingin analisis ini dan seterusnya gitu. Atau teknik dan analisisnya sudah benar, tapi salah dalam mengambil kesimpulannya. Nah, gitu ya. Jadi ini serangkaian gitu ya, serangkaian ilmu yang mempelajari tentang teknik pengumpulan, menganalisis, dan sampai pada penarikan kesimpulan yang sah. Kemudian istilah lain yang akan sering kita gunakan yaitu populasi dan sampel. Jadi populasi adalah himpunan semua objek yang menjadi minat pengambilan kesimpulan. Nah, kita ibaratkan ini himpunan, kemudian sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Jadi kita bisa mengambil sebagian kecil atau mungkin seluruhnya yang mewakili atau representatif ya dari populasinya. Kemudian teknik-teknik pengambilan sampelnya nanti akan kita pelajari di lain waktu ya gitu. Nah, kemudian definisi himpunan dan himpunan bagian insya Allah sudah ada ya di materi semester 1-2. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih harus sampel gitu ya? Nah, ini kan banyak ya. Sedangkan kalau misalkan kita sampel kan berarti datanya kita peroleh semuanya, kita bisa memperoleh data secara semuanya lebih detail, lebih lengkap, dan seterusnya. Tapi ada kasus-kasus tertentu, kenapa kita harus pakai sampel gitu ya? Yang pertama, bisa jadi alasan kita menggunakan sampel yaitu sumber dayanya terbatas gitu. Misalkan penelitiannya tentang sumber dayanya terbatas, misal kita ingin penelitian se-Indonesia gitu, tapi untuk orangnya, surveinya tidak ada sebanyak itu gitu sumber dayanya ya, atau biasanya sekarang pertimbangan biaya dan seterusnya. Intinya sumber dayanya yang terbatas gitu, jadi tidak bisa semuanya. Misal penelitian skripsi mahasiswa ingin meneliti seluruh masyarakat di Jambi, kan agak sulit ya mengakses ke daerah-daerah pedalaman seperti Tebo, Bangko, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, alasan menggunakan sampel yaitu waktu yang tersedia terbatas. Nah, ini biasanya quick count ya. Jadi perhitungan cepat itu ingin mengumumkan secepat-cepatnya sebelum perhitungan resmi ya. Jadi kan sebenarnya mungkin uangnya ada, terus kemudian sumber dayanya sudah tersedia dan seterusnya, tidak ada masalah di situ. Tapi karena quick count ingin mengumumkan secepat-cepatnya, berarti kendalanya adalah waktunya yang terbatas. Maka misal dari beberapa tempat pemilu ya, pos pemilu, diambil sebagian yang mewakili kira-kira suara di provinsi atau di wilayah tersebut. Kemudian alasan menggunakan sampel, pengamatan itu kadang bersifat merusak. Misalkan untuk teman-teman di kehutanan ingin meneliti usia tanaman. Nah, kadang usia tanaman kan diperoleh dari lingkaran tahun ya. Lingkaran tahun kan dengan menebang pohon gitu. Misal ingin mengetahui usia usia pohon yang ada di Provinsi Jambi misalkan, atau di hutan yang ada di salah satu hutan di Jambi. Kalau kita memaksakan menggunakan populasi, artinya seluruh pohon tuh ditebang gitu ya. Nah, kan ini merusak ya, pohon yang ditebang kan tidak bisa muncul tiba-tiba lagi gitu. Jadi karena bersifat merusak, jadi kita bisa menggunakan sampel gitu. Kemudian yang keempat, menggunakan sampel itu ketika kita mustahil mengamati seluruh anggota populasi. Misal anak perikanan ya, ingin meneliti kandungan zat kimia ikan-ikan yang ada di Sungai Batanghari. Nah, kalau mau pakai ini
populasi yang ikan yang ada di Sungai Batanghari ya, seluruh Sungai Batanghari lah, bisa-bisa jadi mahasiswa abadi ya, nggak selesai-selesai gitu ya, ikannya kesana kemari. Makanya mungkin diambil sebagian atau sampelnya saja, misalkan di daerah ini diambil sedikit, daerah sini diambil sedikit. Nah, kemudian daerah-daerah mana saja sih yang ikan-ikan yang tercemar dan seterusnya. Nah, ini beberapa alasan kenapa harus menggunakan sampel. Tentunya mungkin ada alasan-alasan lain, misalkan seperti biaya dan seterusnya. Kemudian istilah lain yang sering digunakan yaitu parameter versus statistik ya. Ini bukan statistika nih, salah tulis. Parameter versus statistik. Jadi ketika data populasi kita jadi ciri numerik dari data populasi itu dinamakan parameter gitu. Misalkan kita mencari rata-rata, ragam, varian dan seterusnya dari data populasi, itu dinamakan parameter. Kemudian ciri numerik dari data sampel itu yang dinamakan statistik gitu ya. Kalau statistika kan ilmu, kalau statistik itu adalah ciri numerik dari data sampel. Jadi ketika ada data sampel, kita rata-ratakan dan seterusnya, mencari median, modus, dan seterusnya, rata-ratanya itu disebut statistik. Nah, nilai parameter, atau nih ya, parameter ini hampir tidak pernah diketahui. Ya, karena kan tadi beberapa alasan tidak bisa mengambil data secara populasi atau seluruhnya. Maka kita bisa menggunakan sampel. Jadi yang diketahui adalah data statistik karena kita memperolehnya dari data sampel. Jadi statistik merupakan penduga bagi nilai parameter. Ini bukan statistika ya. Ini statistik merupakan penduga bagi nilai parameter. Nih ya, yang ini benar. Kalau statistika kan ilmunya, kalau statistik itu penduga bagi parameter. Nah, kemudian metode pengumpulan data. Pengumpulan data itu terbagi menjadi tiga bagian, observasi, survei, dan percobaan. Bedanya, observasi dan survei itu datanya tersedia, hanya saja mungkin belum dikumpulkan ya. Jadi misalnya kita ingin mengamati berapa banyak truk, rata-rata truk yang lewat, truk batubara ya khususnya yang lewat di depan kampus. Nah itu kan truknya sudah lewat setiap hari, berarti kan kita tinggal mengamati setiap hari itu ya. Oh ini truk lewat 1, 2, 3 dan seterusnya kita amati. Kemudian mungkin bisa juga digunakan untuk penelitian ini ya. Kita mengobservasi siswa di sekolah saat PPL dan seterusnya. Sebenarnya siswanya sudah ada kesehariannya, dia sudah belajar seperti apa. Kemudian kita ingin mengobservasi metode belajar tertentu, kan kita perhatikan bagaimana dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan survei ya, ini angket dan seterusnya. Jadi datanya sudah ada, misalkan kita ingin survei berapa sih rata-rata uang jajan gitu ya, uang jajan teman-teman mahasiswa gitu. Dan sebenarnya datanya sudah ada, hanya saja kita belum mengumpulkan. Makanya misalkan kita sebarkan angket, namanya siapa, NIM-nya berapa pengeluaran jajan bulanan dan seterusnya. Nah ini datanya sudah tersedia. Di lain hal, ada datanya tidak tersedia, maka kita menciptakan. Nah, itu namanya percobaan. Nah, biasanya seperti teman-teman di biologi, pertanian, dan seterusnya ya. Jadi, awalnya nggak ada, kemudian cabenya tanam sendiri, diberi pupuk sendiri, diukur sendiri setiap hari. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya datanya diciptakan. Merupakan metode pengumpulan data dengan percobaan. Selanjutnya, oke, ini konsep ubah di video selanjutnya. Oke, sekian untuk pengantar analisis data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.